Throughout the history of civilizations, humankind has shown its capability to progress. Creating a better future for generation after generation is a human instinct. Energy is always needed to drive progress. And we believe a better future is our journey together. The power to build a better future is not in our dreams, but it's in our hands. It's up to you and me. Together, let's make a difference for our better future. Pertamina Geothermal Energy, energizing green future. Halo Sobat Genvest, ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Dan kesempatan kali ini kita akan ngobrol sama salah satu emiten di renewable energy ya. Mungkin bisa dibilang khususnya itu di geothermal atau panas bumi. Nggak lain dan nggak bukan ada PGEO nih, Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dan kali ini untuk dari PGEO itu akan diwakilkan oleh Bapak Ronald Andre P. Huta Galung selaku dengan Manajer Investor Relations Pertamina Geothermal Energy. Halo Pak. Selamat siang Mbak Selamat Sharon. siang. Thank you for having us this afternoon. Iya. Glad to be here. Kita juga glad banget ada Bapak di sini. Dan mungkin teman-teman Sobat Genvest di rumah, sebenarnya PGEO itu sering juga nih masuk rekomendasi kita untuk harian ya. Jadi pastinya juga Sobat Genvest mau tahu tentang update-update terbaru. Jadi mungkin Bapak berkenan untuk bantu jawab ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan Oke. dari Mbak Sharon dan Sobat Genvest sekalian yang kami hormati. Pertanyaan pertama nih ada terkait dengan perusahaan ya, terkait dengan kinerja perusahaan kira-kira untuk setahun ke depan nih akan seperti apa nih Pak? Terima kasih Mbak Sharon sekali lagi atas pertanyaannya. Jadi senang kami bisa diundang di siang hari ini di acara CGS Sekuritas Indonesia. Ya. Sedikit update tentang perusahaan kami untuk prospek 1 tahun ke depan. Kita mulai dengan kinerja saham ya sebenarnya. Sahamnya PGE kita di bulan Maret yang lalu titik terendah itu di sekitar Rp735 per lembar. Kemudian kemarin tanggal 26 Mei ditutup di 1.350. Jadi dari titik rendah sampai dengan penutupan kemarin antara 75-80% kenaikan saham PGE. Itu semua berkat dukungan dan support dari Genvest CGS Sekuritas Indonesia. Ya. Kami mengapresiasi supportnya dan ke depan kami akan terus berupaya untuk deliver value kepada pemegang saham kami. Jadi untuk prospek perusahaan ke depan, 1 tahun ke depan, seperti diketahui di triwulan 1 tahun ini kita mencatatkan 5,6 juta jam kerja aman dengan availability factor hampir mencapai 100% dengan capacity factor lebih dari 86%. Jadi bisa dilihat di sini utilisasi dari PLTP kami sangat reliable dan seperti diketahui dibandingkan dengan renewable energy lainnya ini dapat digunakan sebagai base load. Dan perlu kami sampaikan target produksi tahun ini menargetkan di 4.930 gigawatt hour atau akan mengalami kenaikan 2% year over year dibandingkan tahun 2024 yang mencapai di 4.827 gigawatt hour. Bagaimana kita akan mencapai target tersebut? Izinkan kami untuk mengupdate bahwa PLTP Lumut Balai Unit 2 dengan kapasitas terpasang nantinya itu mencapai 55 MW akan mulai beroperasi Juni ini akhir atau di awal bulan Juli 2025. Jadi dengan ada penambahan 55 MW tersebut, kapasitas terpasang PGE by the end of this year atau at least di third quarter tahun ini akan mencapai dari yang sebelumnya 672 MW akan menjadi di level 727 MW. Jadi tentunya itu akan menambah pendapatan perusahaan dan juga kami akan terus mengupayakan Center of Excellence dari kinerja operasi PGE dengan cara melakukan make up well itu untuk mengantisipasi penurunan secara natural depletion yang mana kita harus tetap memaintain
certain level of production dari setiap PLTP kami, dan juga mengakselerasi pekerjaan overhaul yang ini gunanya untuk memaintain physical operasi dari PLTP PGE. Dan manajemen juga terus akan berupaya melakukan efisiensi biaya untuk kita menjaga G&A kita bertumbuh secara terukur, dan juga terkait dengan CAPEX untuk pengembangan development dari PLTP PGE. Kita sudah menganggarkan tahun ini sekitar $319 juta untuk mendukung program ekspansi kapasitas PGE yang kita targetkan di tahun 2028 itu akan mencapai 1 gigawatt. Jadi antara sekarang sampai dengan 3 tahun ke depan kita menargetkan ada penambahan sekitar 250 sampai dengan 300 megawatt. Jadi lumayan banyak nih ya Pak ya, terutama untuk targetnya nih yang akan dicapai. We have quite a lot on our plate, Bu, untuk kita complete secara on time dan on schedule. Iya, gitu. Dan harapan ini juga jadi sebuah katalis untuk nopang ini ya kinerja PGEO ke depan ya. Betul, kinerja operasional dan keuangan kita secara berkesinambungan. Oke. Mungkin kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan kedua. Silakan. Apakah ada perencana perusahaan ke depan nih? Mungkin ini apakah secara jangka pendek atau mungkin jangka panjang? Oke, secara jangka pendek kami telah jelaskan tadi di sebelumnya. Jadi untuk rencana jangka panjang perseroan, kami memiliki visi jangka panjang untuk menjadi pemimpin global di sektor energi hijau dengan fokus utama pada pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan. Selain itu ya, selain dari sisi upstream, dari downstream pun juga kami akan melakukan industrialisasi atau hilirisasi teknologi, yaitu heat exchanger dan flow to max technology. Nah, heat exchanger ini mungkin bisa kami jelaskan secara brief aja, merupakan critical component dari value chain di panas bumi, PLTP panas bumi, untuk menaikkan existing pressure dan temperature ya, yang sudah keluar dari perut bumi itu bisa dinaikkan sehingga kami bisa menggunakan brine yang diproduksi dari existing well dan masih bisa kita gunakan dengan kita membangun PLTP dengan kapasitas yang lebih kecil sehingga bisa efisien gitu pemakaiannya. Oke, ini lengkap berarti nih ya Pak ya, secara upstream dan juga downstream ya? Yes, betul. Jadi kita akan mendominasi lah ya dari hulu sampai hilir. Sehingga bisa menciptakan value creation dan new revenue stream di bisnis portfolionya PGE. Nah ini menarik nih Pak. Untuk pertanyaan ketiga nih sepertinya nyambung juga nih dengan yang kedua ya. Kira-kira untuk dari faktor pendukung nih untuk kedepannya, serta mungkin juga ada nggak faktor penghalang nih untuk dari kinerja perusahaan sendiri? Karena tadi kan strateginya udah ya, cuma kira-kira ada faktor-faktor lain apa lagi nih Pak? Terima kasih atas pertanyaan dan very interesting that question. Saat ini, as you know, berdasarkan regulasi yang berlaku, kami sebagai pemain panas bumi itu secara regulasi atau secara undang-undang hanya diperbolehkan menjual listrik kita atau steam kita kepada anchor buyer kita, which is PLN. Menjual listrik kita ke PLN kan kadang-kadang itu sulit ya in terms of the keekonomian yang ingin kita capai. Namun kita opportunity tentu itu challenge, tapi kita juga ada opportunity yang bisa kita deploy atau kekuatan yang dimiliki oleh PGE, yaitu dengan cadangan panas bumi yang mencapai 3,2 gigawatt yang baru sekarang ini terpakai kan 672 megawatt nih Bu. Nah, jadi ke depan dari our own backyard itu kita bisa kembangkan, dan juga seperti yang telah kami sampaikan dengan pengalaman lebih dari 40 tahun kita mengoperate PLTP Kamojang dengan kapasitas 265 megawatt, itu kami rasa itu bisa menjadi fondasi yang kuat kita untuk melanjutkan energi berkelanjutan panas bumi ini. Nah, jadi kita akan terus melakukan ekspansi dari sisi hulu dan juga dari sisi hilir yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kita akan mengindustrialisasi atau manufacture heat exchanger dan flow to max tersebut, sehingga itu
juga bisa menciptakan efisiensi along the value chain of our geothermal power plant, gitu Bu. Dan juga kita sedang melirik atau mengeksplor untuk bekerja sama dengan pihak lainnya untuk mengembangkan kawasan industri yang mana kita bisa menjual listrik kita ke kawasan industri tersebut. Dan selain itu beyond geothermal lainnya, contohnya kita juga akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menjual listrik kita ke data center. As you know, data center itu bisa sampai puluhan gigawatt sampai dengan ratusan gigawatt ya pemakaian energinya. Jadi itu menjadi challenges dan sekalian opportunity kita untuk expand our business portfolio sehingga bisa mengenerate new revenue stream lainnya dari core business yang sudah ada saat ini. Oke. Nah, ini berarti berkaitan sebenarnya nih Pak sama next question nih. Nah, tadi terkait dengan mungkin untuk PGO, untuk tarik revenue stream yang lain, itu kan mungkin ada tentunya produk-produk lain ya. Mungkin boleh dong Pak lebih dijelaskan dan disebutkan lebih lanjut nih terkait diversifikasi dari produk dan juga jasa nih untuk PGEO. Oke. Nah, diversifikasi bisnis dari bisnis portfolionya PGE ya, kita akan meng-create ekosistem geothermal yang terintegrasi dari upstream sampai downstream. Saya rasa kami sudah menjelaskan other business ventures yang sedang kami explore selain dari heat exchanger yang akan kita manufacture secara in-house. Dan juga Flow2Max tersebut, teknologi Flow2Max tersebut, tapi ada juga yang ingin perusahaan kembangkan yaitu green hydrogen. Nah, green hydrogen itu dipakai di kendaraan bermotor dan itu akan di-generate dari panas bumi energinya dan itu bisa kita ekspor ke luar gitu. Nah, juga ada green ammonia, juga itu suatu business opportunity dengan menggunakan sumber energi yang menghasilkan green hydrogen tersebut dan green bahan bakar alternatif lainnya gitu. Dan juga data center yang telah kami juga uraikan sebelumnya, tentu data center menggunakan sampai puluhan hingga ratusan gigawatt in terms of the energy, dan itu akan menggunakan renewable energy dari geothermal. Nah, kemudian juga as you know di tahun 2023 akhir setelah diluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Bursa Karbon Indonesia ini jadi kita menjadi salah satu pionirnya ya, menjual karbon kredit di bursa karbon tersebut. Namun perlu kami sampaikan in terms of revenue-nya, kontribusinya masih between 0.5 to 1% lah dari total revenue perseroan. Dan kami lihat juga ke depan dengan aturan yang ada saat ini, kontribusinya juga masih minim ya, dan opportunity ke depan juga masih banyak, masih sekitar nggak sampai 1% lah ya dalam waktu 2 tahun ke depan kami estimasikan gitu Bu. Iya. Jadi berarti kalau saya simpulin tuh ada poinnya mungkin sekitar 4-5 tadi ya. Betul. Untuk dari diversifikasinya. Jadi emang lumayan banyak. Nah, mungkin ini kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Pak. Yes. Pertanyaan terakhirnya ini terkait dengan perkembangan infrastruktur nih. Apakah dengan perkembangan infrastruktur itu mempengaruhi distribusi produk dan atau jasa dari PGEO? Gimana nih Pak? Oke, jadi untuk perkembangan infrastruktur di sektor PLTP ini yang telah juga kami sampaikan sebelumnya, kita akan partner ya dengan PLN Indonesia Power untuk pengembangan cogeneration technology power plant itu sebesar kira-kira 230 megawatt. Basically, we have identified few potential regions ya, yang mana kita bisa mengembangkan teknologi tersebut bersama dengan PLN Indonesia Power. Lokasinya ada di Sumatera, ada di Jawa, dan juga
ada di Sulawesi Utara untuk yang cogeneration-nya. Jadi cogeneration ini menggunakan brine yang sudah diproduce dari existing wells. Saya sampaikan lagi, menggunakan brine yang sudah diproduce dari existing well, dan kita naikkan temperature dan pressure-nya dengan menggunakan heat exchangers tersebut, dan kita akan bangun kapasitas dengan skala yang lebih kecil. Nah, kita menamakan cogeneration sebagai low hanging fruit sebenarnya. Jadi dengan low hanging fruit ini masa pengembangannya atau konstruksinya takes much lesser time than the conventional. Roughly 6 to 7 years, mulai dari dilakukan geoscience survey, GNG survey, sampai dengan time to monetization-nya about 6 to 7 years. Sedangkan dengan cogeneration technology ini kita tidak perlu melakukan exploration drilling lagi karena sudah on the surface steam-nya. Jadi kita tinggal bangun power plant-nya, dan waktu pengembangan dan konstruksinya about 18 to 24 months. Jadi bisa dilihat dari time to monetize-nya much less ya. Kemudian dari sisi capex-nya juga hanya per megawattnya between 3 and 3.5 million US dollar. Compare that with the conventional about 5.3 to 5.7 million US dollar in terms of the capex per megawattnya. Gitu. Jadi dengan teknologi yang berkembang setiap tahunnya, itu bisa kita manfaatkan, dan juga teknologi pengeboran juga setiap tahun juga makin advance ya, sehingga itu bisa mengoptimize existing well kita untuk kita extract more steam from the existing well gitu, sehingga itu bisa menurunkan production cost-nya PGE gitu. Jadi itulah tadi advancements in the infrastructure di sektor PLTP ini, sektor geothermal. Jadi kita bisa melakukan percepatan pengembangan proyek panas bumi dengan efisiensi biaya investasi per megawattnya. Iya. Berarti memang kalau untuk dari kita obrolin infrastruktur itu memang esensial ya Pak ya? Betul. Sangat krusial ya? Betul. Oke, baik. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak untuk sesi ngopi kita kali ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Ronald untuk waktunya dan untuk jawabannya. Semoga bisa jadi tambahan insight ya untuk Sobat Genvest di rumah. Oke, Sobat Genvest, sekian untuk ngopi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sosial media kita. Semangat investasi!